Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang sudah membawakan kita menyanyikan lagu pujian yang sangat bagus sekali. Ya, bagi Yesus semuanya dan waktuku miliknya, milik Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi ya semoga itu menjadi perenungan dari semua orang kudusnya Tuhan bahwa memberikan waktu buat Yesus hanya bangun pagi untuk sebentar, biar kesadaran itu ada pada kita semuanya. Ya, baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita hidupi apa yang kita nyanyikan, kita hidupi apa yang kita perkatakan, dan bukan hanya sekedar kita nyanyikan, tapi memang benar-benar kita menghidupinya dan memberikan contoh kepada orang lain supaya apa yang kita perkatakan, yang kita nyanyikan benar-benar itu adalah seturut dengan kebenaran Tuhan. Nah, terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang sudah bergabung pada pagi hari ini, mengakhiri minggu yang sudah kita lewati, yang sudah kita jalani bersama. Marilah kita, saudaraku, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan untuk selalu menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Sungguh benar ya Tuhan, sebagaimana lagu pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama, bagi Yesus kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami adalah milik-Mu, dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami adalah waktu-Mu ya Tuhan, milik-Mu ya Tuhan Yesus. Jadi kami harus selalu dengan sadar tentang keberadaan kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Kami harus menunjukkan kami mengutamakan Tuhan di atas segalanya, karena kami percaya dari Tuhanlah kami mendapatkan segala sesuatu. Apapun yang akan memenuhi kehidupan kami adalah bersumber daripada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, yang sudah menyertai pelayanan kami, pelayanan kasih karunia, pelayanan yang terus meneguhkan iman kami semua orang-orang kudus-Mu, yang memampukan kami untuk selalu melayani Engkau dan mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu di pagi hari ini, terus digemakan, terus diberitakan, dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi juga untuk saudaraku yang mengikuti dari live streaming Facebook ya. Saudara kami, Saudara Rivo alamat dari Manado, terima kasih atas kebersamaan kita semuanya sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya puji syukur ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan untuk kita dapat pergunakan itu melayani Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua, melakukan kehendak-Nya di dalam kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya dalam satu minggu ini kita sudah bersama-sama melihat dan mendengarkan ya tema-tema dari penegasan firman Tuhan, bagi kita kebenaran Allah yang selalu mengarahkan hidup kita, fokus kita kepada kekuatan yang ditanamkan oleh kebenarannya di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur bahwa kita sungguh dapat mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan kita di dalam segala perkara dalam kehidupan kita ini. Dan Allah yang menyanggupkan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita jangan fokus lagi kepada kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita.
ya kelemahan kesehatan, kelemahan ekonomi, ya yang belum menemukan apa yang dicita-citakan dalam pribadi, keluarga, atau apapun itu. Jangan kita mengarahkan fokus kita kepada hal-hal yang melemahkan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan yang selalu menguatkan kita. Amin. Itu orang-orang percaya yang bijaksana. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang Allah inginkan sesungguhnya adalah bagaimana supaya hidup kita berbuah. Ya, supaya ada orang lain yang merasakan ya bagaimana kita berbicara tentang kebenarannya, tentang keselamatan hidup yang kekal, karya salib Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemarin ya pas hari libur ya kami di beberapa tempat, Bapak Ibu Saudara, kami memberitakan Injil Kristus ya, dan menggunakan kesempatan momen-momen berjumpa dengan orang-orang baik di tempat di mana kami beristirahat maupun di rumah sakit ya, ketika membesuk yang sakit, Bapak Ibu Saudaraku, dan mendoakan. Terus Bapak Ibu Saudara, kita selalu rindu ingin membagikan Injil keselamatan, Injil kasih karunia ini sebagai tanda bahwa kita memang peduli kepada orang lain. Peduli ya Bapak Ibu Saudara, jiwa-jiwa yang menjerit, jiwa-jiwa yang bingung dan yang masih belum mengenal kasih karunia Allah ini. Kita harus memikirkan Bapak Ibu Saudara, di dalam satu minggu itu ya minimal Bapak Ibu Saudara satu kali kita harus membuka pembicaraan dengan orang yang kita jumpai. Nah, tapi kemarin Bapak Ibu Saudara sangat luar biasa. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan setelah kita melayani mereka. Ya, saudaraku, awalnya adalah berbicara tentang bagaimana mereka meminta tolong agar didoakan masalah-masalah pribadi mereka, tapi itulah kesempatan kita untuk menyampaikan kebenaran Injil Kristus sebagai solusi atas semua masalah-masalah yang kita alami. Yesus Kristus telah memikul semua beban dan dosa kita yang berat, dan kita sekarang telah begitu terasa diringankan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang mencukupkan kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah maka kita akan melihat lagi saudaraku pada pagi hari ini ya satu karya yang sangat besar, ya satu gambaran rancangan Allah yang sangat dahsyat luar biasa. Saudara-saudara, mengapa Allah harus menyelamatkan lagi satu orang rasul sementara Yesus Kristus sudah mempunyai 12 rasul sebelumnya yang sudah dipilih untuk melayani bangsa Israel? Kenapa harus dipilih lagi satu orang rasul lagi untuk bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara? Jadi ini sangat penting saudaraku kita pahami ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah mentok. Tuhan itu tidak pernah kehabisan hikmat dalam hal bagaimana Dia menjalankan rencananya untuk menyelamatkan manusia. Itu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, selalu ada saja ya orang di tengah-tengah kejahatan yang sangat luar biasa dari umat manusia, bahkan dari umatnya sendiri pun akan selalu ada orang-orang yang setia sebagai pembawa berita. Ya Bapak Ibu Saudara, pembawa berita kebenaran akan selalu ada, saudara-saudaraku. Betapapun rusaknya ya kehidupan manusia itu, betapapun pemberontakan yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhan, pasti ada orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus, orang-orang yang dipilih ya untuk membawa berita kebenaran itu di tengah-tengah dunia yang rusak, Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini
Allah mau di tengah-tengah dunia yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dunia yang jahat ini, Allah mau supaya anggota-anggota tubuh Kristus, saudara dan saya lah sebagai pembawa berita kebenaran itu. Di tengah-tengah kehidupan di mana manusia sudah memalingkan telinganya, ya sudah menjauhkan telinganya dari pendengaran akan kebenaran Allah, maka saudara dan saya memilih untuk selalu mendekatkan telinga kita, mendekatkan pendengaran kita, mendekatkan hati kita kepada kebenaran Allah, supaya saudara-saudara dan saya adalah menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini, bahwa Tuhan benar-benar saat ini memanggil semua orang untuk keselamatan hidup yang kekal berdasarkan kasih karunia-Nya yang diberikan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Amin. Jadi siapakah yang akan dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan berita keselamatan yang daripadanya? Maka saudara-saudara, kita menjawab itu, biarlah Tuhan yang mengutus kita semua untuk memberitakan keselamatan itu. Nah, maka saudara, mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama, ya, bagaimana kesaksian Rasul Paulus menegaskan, ya, bagaimana Allah mempunyai rencana saat ini dinyatakan sebagai kuasa yang tidak bisa dihentikan untuk membawa keselamatan kepada semua umat manusia. Kita lihat di ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kita mulai dari ayat 12. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur, ini adalah Rasul Paulus, aku bersyukur kepada Dia, kepada Allah yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Yesus menganggap aku, Paulus, setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bertanya, saudaraku, kenapa Tuhan memanggil satu orang lagi rasulnya, ya, Rasul Yesus Kristus, setelah Yesus sudah memilih 12 rasul dan khusus untuk bangsa Israel, lalu Tuhan memilih satu orang lagi rasul, yaitu Rasul Paulus untuk bangsa lain, karena Allah sudah tahu bahwa Saulus yang dulunya adalah seorang penganiaya, seorang jahat, dikatakan bahwa Allah tahu dia justru adalah orang yang sangat setia, ya, untuk menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengertian, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah Paulus yang paling berdosa. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ketika orang Israel sudah memberontak kepada Allah sedemikian luar biasa, kejahatan yang mereka lakukan dengan menyalibkan Yesus Kristus sebagai Mesias mereka, saudaraku, iblis berpikir bahwa penyelamatan manusia yang dirancangkan oleh Allah itu dianggap sudah gagal, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, juga bukan rancangan iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, justru dengan kejahatan itu yang dilakukan oleh
oleh Saulus pada waktu itu namanya, sebelum dia diselamatkan, saudara, yang tidak pantas untuk beroleh hidup yang kekal. Kalau melihat dari perbuatannya, karena orang jahat tidak pantas diselamatkan masuk surga. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah pandangan manusia pada umumnya, ya, secara akal pikiran manusia, orang jahat tidak mungkin bisa masuk surga. Sekali lagi, orang yang melakukan pembunuhan, yang dipenuhi dengan kebencian, yang dipenuhi dengan arogansi, yang dipenuhi dengan kesombongan, ya, orang yang selalu ingin menyusahkan orang lain, tidak pantas untuk masuk surga. Itulah Bapak Ibu Saudaraku, pandangan iblis, saudara-saudara, mengapa dia membuat ya semua manusia menjadi jahat, mempengaruhi semua orang menjadi sangat jahat dan melakukan berbagai macam banyak dosa, karena iblis tahu, ya Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa orang jahat, orang yang selalu berbuat dosa, ya, orang yang selalu menyakiti hati Tuhan tidak bisa masuk surga. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah hikmatnya Tuhan, sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa dahsyat hikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan. Justru orang yang paling jahat, seperti pengakuan daripada Rasul Paulus, saudara-saudaraku, ya, dikatakan, dan akulah orang yang paling berdosa, ya, dan dikatakan, tetapi justru karena, ayatnya yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, orang yang paling jahat, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus dan mendapatkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudara yang luar biasa sekali, saudaraku, ya. Ya, ketika iblis melakukan perlawanan yang sangat luar biasa dahsyat kepada Allah dengan menghasut Yudas, menghasut para imam-imam, para pemimpin agama Yahudi, menghasut juga tentara-tentara Romawi, penguasa-penguasa pada saat itu, menghasut semua mereka untuk melakukan kejahatan terhadap anak Allah, terhadap Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi di balik semua kejahatan mereka itu, ya, mereka menganggap bahwa pekerjaan Allah sudah dirusak dan akan gagal menyelamatkan manusia di dunia ini. Tapi justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara, dengan kematian Yesus Kristus, dengan penyalipan Yesus Kristus Tuhan kita, justru di sanalah puncak daripada kasih Allah dinyatakan. Di sanalah Yesus Kristus menebus segala dosa manusia. Disitulah kita diampuni dari segala kesalahan kita. Ya, di sanalah Yesus Kristus menanggung segala dosa kita, segala kelemahan kita, segala keberdosaan manusia ditimpakan kepadanya. Dan Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Pengampunan segala dosa sudah selesai. Segala dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku, maka karena Allah sudah siap untuk mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma kepada seluruh umat manusia, maka Allah memilih orang yang paling berdosa, orang yang paling bersalah, orang yang paling jahat, orang yang paling tidak pantas untuk diselamatkan. Justru dari sanalah Allah memulai penyelamatan dengan kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Dengan kuasa salib Yesus Kristus dikaruniakan berita Injil keselamatan kepada
Rasul Paulus untuk menyampaikannya kepada semua orang. Dan Paulus katakan, akulah contoh yang pertama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dialah contoh yang pertama di mana kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus lah yang membuat pernyataan seperti itu, karena itu adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari sorga kepadanya, bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada dosa yang tidak terampuni saat ini. Perbuatan apapun sudah ada dalam contoh yang dilakukan oleh Saulus sebelum dia diselamatkan, dan perbuatan dosa manusia itu tidak dapat mengalahkan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah satu berita yang sangat dahsyat luar biasa. Jadi mengapa Allah saat ini menciptakan manusia baru, saudara-saudaraku, di dalam dirinya? Padahal Allah sudah menciptakan manusia mulai dari Taman Eden, ya Adam dan Hawa, saudara-saudaraku, berketurunan, dan ya seluruh dunia telah dipenuhi oleh keturunan Adam dan Hawa. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah menciptakan kembali manusia itu di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, mengapa Allah harus menciptakan manusia baru lagi? Karena Allah ingin menyatakan, saudara-saudaraku, bahwa Dia sanggup menyelamatkan manusia yang paling berdosa, yang paling jahat sekalipun. Ya, Allah ingin menyatakan bahwa Dia sanggup menyelamatkan secara cuma-cuma. Saat inilah kebenaran itu sedang ditawarkan oleh Tuhan kepada semua orang. Dan tidak ada orang yang merasa hidupnya paling berdosa atau yang paling jahat. Tidak ada yang tidak bisa diselamatkan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena keselamatan saat ini dikaruniakan secara cuma-cuma. Sama seperti kepada Saulus, orang yang paling jahat, orang yang paling berdosa, justru dimulai oleh Allah pendamaian itu dari sana. Amin. Sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, manusia di dunia ini selalu bersikeras, selalu merasa bahwa perbuatan-perbuatannya lah yang diandalkan untuk menyelamatkannya dan supaya bisa masuk surga, saudara-saudaraku. Dan itulah penyesalan yang sangat besar yang akan dihadapi oleh manusia ketika di penghakiman yang akan datang. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ya semua itu pendapat bahwa dengan berbuat baiklah, dengan hidup yang salehlah, dengan yang setia, dengan yang bertahan sampai akhirlah orang diselamatkan masuk surga. Mereka pasti menyesal di hari yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu bukan kebenaran Allah. Kebenaran Allah saat ini adalah Allah sanggup menyelamatkan setiap manusia bagaimanapun rusaknya kehidupannya. Betapapun susahnya kehidupannya. Betapapun berat beban penderitaan hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya saat ini. Amin. Itu yang mau dipromosikan ya oleh Allah saat ini kepada semua manusia. Bukan orang-orang yang merasa bahwa mereka hebat, bahwa mereka bisa setia kepada Tuhan, bahwa mereka bisa sanggup melayani, melakukan ini, melakukan itu. Ya Bapak Ibu Saudaraku, yang selalu ya mempromosikan perbuatan-perbuatannya, ya mempromosikan agamanya, mempromosikan gerejanya, mempromosikan tempat ibadahnya, mempromosikan segala sesuatu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudaraku, Allah tidak terlalu tertarik dengan segala kebanggaan-kebanggaan manusia seperti itu. Allah hanya tertarik dan disukakan hatinya apabila semua orang dengan merendahkan hati dan mau menyambut
keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya. Allah bangga di situ, Bapak Ibu Saudara. Itu yang sangat luar biasa. Jadi itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Allah menciptakan manusia baru lagi saat ini melalui iman kepada salib, karya salib Yesus Kristus. Karena Allah ingin menyatakan Dia sanggup menyelamatkan setiap orang ya yang percaya saat ini. Siapapun, apapun latar belakangnya, bagaimanapun kehidupannya, dan apapun kesusahannya, dan apapun permasalahannya, Bapak Ibu Saudaraku, Allah sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Amin. Dan Allah menyelamatkan setiap orang yang berdosa, bukan setiap orang yang merasa dirinya sudah baik dan merasa dirinya sudah paling saleh, merasa dirinya sudah paling baik dan melebihi daripada orang lain, yang paling cakap, yang paling luar biasa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Allah saat ini menawarkan keselamatan itu kepada orang yang percaya tanpa memandang segala kekurangan di dalam dirinya. Karena segala kekurangan, kelemahan, kesusahan, dan juga segala dosa, ya keburukan daripada manusia, itu semua sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, dasar manusia itu ya selalu ingin membanggakan diri. Tidak banyak orang yang mau percaya berita kebenaran seperti yang kita bicarakan, yang Paulus saksikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, melalui firman Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, yang rendah hati, yang menundukkan dirinya dan yang mengakui ya bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Semua orang selalu ingin merasa bahwa dia adalah orang yang sudah mencapai sesuatu yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah lihat Allah menyatakan ya, mendeklar, memproklamasikan kemerdekaan dari dosa justru dimulai dari orang yang paling jahat di mata Tuhan. Dan saudaraku, Paulus katakan tadi, justru di dalam diriku Allah mengaruniakan dengan limpahnya kasih karunia-Nya, ya, bahwa supaya aku menjadi contoh yang pertama, ya, menjadi orang yang percaya dan kemudian memperoleh hidup yang kekal, dan semua orang mengikuti pola keselamatan daripada Paulus. Dan kita juga diselamatkan bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi kita diselamatkan masuk surga karena hanya percaya kepada Yesus, karya salib Yesus Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah orang yang terpanggil untuk menyampaikan berita ini kepada orang lain? Bapak Ibu Saudaraku, ya, telinga manusia di zaman sekarang ini sudah semakin tertutup rapat-rapat, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka hanya ingin mencari sensasi-sensasi kehidupan di dunia, ya, kesenangan-kesenangan pribadi, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak peduli mereka tentang jiwa-jiwa orang lain diselamatkan ataukah tidak. Saudara dan saya diberikan Tuhan ya satu gambaran yang cukup jelas bagi panggilan kita bersama-sama. Mengapa saudara dan saya harus belajar terus akan kebenaran firman Allah. Bukan hanya sekedar mengisi ya pengetahuan, hanya mengisi pikiran kita secara kognitif, hanya pengetahuan saja, Bapak Ibu Saudara, tapi supaya kita berbuah. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya kita memikirkan nasib orang lain yang terancam akan binasa karena dosa, karena upah dosa adalah maut. Maka mengapa saudara dan saya selalu ingin diperlengkapi oleh firman Allah? Ya, tujuan akhirnya adalah supaya saudara dan saya menyampaikannya kepada orang lain berita keselamatan, Ibu Saudaraku. Jangan sampai kehilangan fokus, jangan sampai kita kehilangan arah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak menciptakan arah kehidupan kita seperti yang dikatakan oleh dunia.
Bukan saudara dan saya yang menciptakan masa depan saudara seperti yang dikatakan oleh dunia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus yang sudah mati berkorban di atas kayu salib, dialah yang telah menciptakan masa depan hidup saudara dan saya yang penuh sukacita dan bahagia. Amin. Bukan dunia yang menciptakan masa depan saudara. Bukan juga saudara dan saya yang menciptakannya. Sama sekali tidak. Kita hanya menerima. Dan itulah pendamaian, sumber sukacita, dan damai sejahtera kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu tetaplah setia, pantang menyerah Bapak Ibu Saudara. Jangan mudah ya kita sebagai orang percaya ya mencari alasan-alasan untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita terus diberikan peringatan dari firman Allah. Jangan seperti orang Israel mengeraskan hati mereka, ya, mengeraskan kepala mereka, ya, menjadi orang yang susah dinasehati. Jangan Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya. Orang percaya harus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, menundukkan hati dan pikiran kita. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak ada apapun yang bisa kita raih, yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah di dalam pembaharuan akal budi kita, karena Allah saat ini memanggil kita semua untuk kita dipakai, menyaksikan kasih karunia-Nya kepada banyak orang. Amin. Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak terlalu tertarik dengan kemegahan-kemegahan yang manusia bangun di sana sini secara fisik. Segala hal yang membuat kemewahan-kemewahan, yang menampilkan kehidupan yang membuat orang terpesona, membuat dunia menjadi makmur. Allah tidak terlalu tertarik dengan itu Bapak Ibu Saudara. Karena semuanya itu akan dilenyapkan suatu saat. Firman Tuhan katakan semuanya, apapun yang dibangun oleh manusia di dunia ini, suatu saat itu akan dihanguskan oleh api yang menyala-nyala. Dan akan menjadi sia-sia. Tidak terlalu bangga Tuhan melihat semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Tidak. Apa yang Tuhan bangga Bapak Ibu Saudara? Kalau manusia mau menerima kebenaran salib Kristus. Amin. Kalau manusia mau dengan rendah hati mengakui bahwa Allah menyelamatkan dirinya dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itulah berita yang saudara dan saya harus pikirkan dan sampaikan terus, saksikan terus kepada semua orang. Dan Allah sangat bangga melihat saudara dan saya apabila itu adalah menjadi perbuatan baik yang kita rindukan bersama. Amin. Allah di pihak kita, Allah membela kita, Yesus Kristus membela pekerjaannya, membela pekerjaan pelayanan kasih karunia-Nya. Jangan takut dan gentar. Allah mencukupkan apa yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara. Kita bukan pengemis di dunia ini. Amin. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang telah diperkaya oleh Yesus Kristus. Saudaraku, kita harus menjadi orang yang bermental sukses di dalam Tuhan. Amin. Bukan orang yang bermental down dan bermental hamba atau budak. Saudara, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan membuat kita menjadi bersemangat, bergairah untuk selalu memuji-muji Tuhan dan melayaninya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kebenaran yang kita terus dengarkan bersama-sama. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak hanya menyalakan ya Zoom kita, gadget kita, saudaraku, tapi kita harus benar-benar memastikan ya kita mendengarkan firman Tuhan setiap kita bergabung di pagi hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah ya segala teguran-teguran daripada Tuhan yang selalu mengingatkan kita karena Tuhan sayang kepada kita semua saudara-saudaraku. Dia ingin memakai hidup kita benar-benar menjadi saksi kemuliaan-Nya di tengah-tengah dunia ini, karena hidup itu hanya satu kali dari dunia ini kita lewatkan Bapak Ibu Saudaraku. Hanya satu kali, tidak akan bisa diulang. Dan disinilah kita, saudaraku, ya membuat garis sejarah
kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita benar-benar menyatakan kasih karunia Allah, dipakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami kembali lagi bersama-sama bergabung di dalam ibadah pagi kami Tuhan. Kami berterima kasih hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Dan selamanya Tuhan terus menyertai pelayanan kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kami, anggota-anggota tubuh Kristus, ciptaan baru, manusia baru, yang Allah sedang berkati dengan berlimpah-limpah oleh anugerah-Mu saat ini dan selamanya. Oleh karena itu Bapa di surga, hamba berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sudah terlibat, yang sudah memberikan dirinya selalu bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati semuanya, keluarga-keluarga mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang setia ini terpelihara sampai Yesus Kristus datang di awan-awan. Kami akan selalu bersama-sama untuk merasakan bersama sukacita damai sejahtera ini, kasih karunia yang melimpah-limpah ini. Dan kami percaya ya Tuhan, hidup kami terus diberkati oleh Tuhan. Kami percaya hidup kami terus dikuatkan oleh Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan kami apapun yang kami lakukan, kami percaya selalu diberkati berlimpah oleh Tuhan. Jauhkan setiap orang percayamu dari kekhawatiran yang menggerogoti sukacita mereka. Dan tambahkanlah ya Tuhan hikmat, dan kiranya kerendahan hati selalu tertanam lebih dalam lagi di setiap hati orang-orang kudus-Mu ya Tuhan. Betapapun masalah-masalah dalam kehidupan ini begitu menggoda dan ingin menjatuhkan orang-orang percaya-Mu, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan selalu menegakkan hati mereka semua. Dan dengan kemurnian ini kami percaya ya Tuhan, bahwa kami bisa bergandeng tangan satu dengan yang lain. Keluarga-keluarga kami semuanya tanpa terkecuali, semuanya mau dengar-dengaran, semuanya dengan rendah hati, tidak ada yang mengeraskan hati, tapi semua melembutkan hatinya untuk bersama-sama bergandeng tangan. Kami maju di dalam pelayanan kasih karunia ini, karena disinilah nama Tuhan dipermuliakan, bukan di tempat lain, bukan di dalam pikiran yang lain, tetapi di dalam pikiran akan Kristus, di dalam kebenaran kasih karunia-Mu kami diberkati oleh Tuhan dan melimpah dengan sukacita damai sejahtera. Terima kasih Bapa dalam surga, dimanapun saudara-saudara kami berada yang mendengarkan berita kasih karunia ini, biarlah semuanya terberkati dan menyambut firman-Mu setiap hari dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Itulah berkat yang terbesar yang kami miliki dan bisa kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Allah Bapa di dalam surga. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa dalam ibadah minggu kita besok. Saudara-saudaraku, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus selalu menguatkan kita semua dengan sukacita damai sejahteranya. Salam.